Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UIN atau Karama Palu, jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah, ingin melengkapi tugas UTS Kewarganegaraan yang berjudul Negara dan Warga Negara. Berikut pemaparan materi kami. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Di suatu negara terdapat dua syarat, yaitu syarat primer dan syarat sekunder. Yang pertama yaitu syarat primer. Syarat primer dari suatu negara ialah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat yang kedua yaitu syarat sekunder adalah mendapatkan pengakuan dari negara lain. Pengertian negara juga menurut salah satu ahli, yaitu menurut Profesor Djoko Setono. Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Selain daripada pengertian dari negara, ada juga unsur-unsur negara, yang mana unsur-unsur ini terbagi menjadi dua, yaitu rakyat dan wilayah. Unsur yang pertama yaitu rakyat. Rakyat dalam suatu negara adalah semua orang atau kelompok yang secara nyata berada dalam wilayah suatu negara yang tunduk dan patuh terhadap peraturan dalam negara tersebut. Rakyat juga dibagi menjadi dua, yaitu penduduk yang merupakan warga negara tersebut dan bukan penduduk, yaitu mereka yang tinggal hanya sementara waktu saja. Unsur yang kedua yaitu wilayah. Wilayah adalah suatu unsur mutlak dari suatu negara. Luas wilayah suatu negara ditentukan oleh perbatasannya. Di dalam perbatasan tersebut, negara wajib menjalankan suatu yurisdiksi teritorial. Secara umum, wilayah negara dapat dibagi atau dibedakan atas wilayah daratan, wilayah lautan, wilayah udara, dan wilayah ekstrateritorial. Bentuk negara. Bentuk negara adalah batas antara peninjauan secara sosiologis dan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis yaitu apabila negara keseluruhan tanpa melihat isinya. Peninjauan secara yuridis yaitu apabila negara hanya dilihat dari isinya dan strukturnya. Bentuk negara terbagi menjadi dua, yaitu negara kesatuan atau unitarianisme dan negara serikat atau federasi. 1. Negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan, yaitu sentral dan otonomi. Negara kesatuan apabila kekuasaan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah tidak sama dan tidak sederajat. 2. Negara serikat. Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya, negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat. Penyerahan kekuasaan dari negara-negara bagian kepada negara serikat tersebut dikenal dengan istilah limitatif atau satu demi satu, di mana hanya kekuasaan yang diberikan oleh negara-negara bagian saja yang menjadi kekuasaan negara serikat. Namun, pada perkembangan selanjutnya, negara serikat mengatur hal yang bersifat strategis seperti kebijakan politik luar negeri, keamanan, dan pertahanan negara. Ciri-ciri warga negara terbagi menjadi dua. Yang pertama, negara berdaulat dengan ciri-cirinya hanya terdiri satu undang-undang dasar dan kepala negara. Kedaulatan negara mencakup kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar
yang telah ditandatangani oleh pemerintah bagian pusat. Menganut dua sistem, yaitu sentralistik atau dari pusat dan desentralistik atau dari daerah. Hanya menggunakan satu kebijakan terhadap masalah yang dihadapi seperti ekonomi. Kemudian yang kedua adalah negara serikat. Dengan ciri-cirinya, kepala negara yang telah dipilih rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Kepala negara memiliki hak veto yang dapat diajukan oleh parlemen. Masing-masing negara bagian mempunyai kekuasaan asli, namun tidak memiliki kedaulatannya. Tiap-tiap negara bagian mempunyai wewenang menyusun undang-undang dasar sendiri. Pemerintah pusat mempunyai kedaulatan terhadap negara bagian dalam urusan dalam maupun luar. Warga negara merupakan seseorang atau individu yang tinggal dan menjadi bagian dari suatu masyarakat di wilayah tertentu. Sebagai salah satu unsur dari terbentuknya suatu negara, yaitu adalah warganya. Warga negara secara sederhana dapat diartikan sebagai semua orang yang tinggal serta bertumbuh di negara tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi warga negara. Fungsi warga negara yang pertama yaitu menjunjung hukum serta pemerintahan yang sah serta berdaulat. Fungsi warga negara yang kedua adalah ikut serta dalam upaya pembelaan sebuah negara menyesuaikan dengan kapasitas serta bidang yang dikuasai masing-masing. Fungsi negara yang ketiga adalah menghormati hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia beserta undang-undangnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar atau UUD mengenai HAM atau Hak Asasi Manusia, pada pasal 28 Undang-Undang Dasar Perubahan Kedua, terdapat hak serta kewajiban sebagai WNI atau warga negara Indonesia yang terdiri sebagai berikut. Hak serta kewajiban sebagai warga negara Indonesia telah tercantum ke dalam Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 26 dan berikut penjelasannya. Pada pasal 26 ayat 1 dijelaskan bahwa dalam menjadi warga negara memiliki pengertian yaitu sekelompok orang bangsa Indonesia asli serta kelompok bangsa lain yang telah disahkan melalui undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya pada ayat kedua, syarat yang ada mengenai kewarganegaraan ditetapkan melalui undang-undang. Baiklah, kita berlanjut pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu contoh hak sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, warga negara Indonesia berhak dan memeluk agama yang diyakininya serta menjalankan kewajiban yang dianutnya tersebut. Kedua, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan serta menggunakan fasilitas kesehatan yang sudah disediakan, seperti contoh adalah BPJS Kesehatan. Yang ketiga, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mengeluarkan pendapat yang mereka miliki asal tidak melanggar hukum yang berlaku, seperti contohnya membuat petisi mengenai suatu permasalahan. Asas warga negara. Asas warga negara adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga dari suatu negara tertentu. Umumnya, asas dalam menentukan warga negara dibedakan menjadi dua. Pertama, yaitu asas ius sanguinis yang didasarkan pada keturunan berdasarkan darah maupun kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tua yang melahirkan mereka. Contohnya, seorang anak lahir di negara X yang menganut asas ius sanguinis, sedangkan orang tuanya merupakan warga negara Y yang menganut asas lain. Maka anak tersebut menjadi warga negara Y. Contoh negara dengan sistem asas kewarganegaraan ius sanguinis antara lain Belanda, Belgia, Bulgaria, Korea Selatan, Kroasia, Inggris, Irlandia, Islandia, India, Italia, Jepang, Jerman, Polandia, Portugal, Republik Ceko, Rusia, Spanyol, dan Serbia. Kedua, yaitu ius soli yang didasarkan pada tempat kelahiran dari seseorang di sebuah negara tersebut.
Contohnya, apabila seorang anak lahir di negara X, maka secara otomatis menjadi warga negara X, walaupun orang tuanya merupakan warga negara Y. Beberapa negara yang menganut asas ius soli antara lain Amerika Serikat, Kanada, Kamboja, Pakistan, dan Brazil. Fungsi warga negara. Fungsi warga negara yang pertama adalah menjunjung hukum serta pemerintahan yang sah serta berdaulat. Yang kedua adalah ikut serta dalam upaya pembelaan sebuah negara, menyesuaikan dengan kapasitas serta bidang yang dikuasai. Fungsi warga negara yang ketiga adalah menghormati HAM atau hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Yang keempat, yaitu tunduk kepada peraturan serta batasan yang ada dan sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang maupun peraturan yang berlaku. Fungsi warga negara yang kelima adalah menjaga persatuan serta kesatuan sebuah negara. Fungsi warga negara yang keenam adalah mentaati dasar sebuah negara, hukum yang berlaku, serta sistem pemerintahan tanpa adanya terkecuali. Dan sistem negara yang terakhir adalah turut serta dalam proses pembangunan dalam membangun bangsa dan cita-cita yang ingin dicapainya. Selanjutnya, bagian hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Yang dimaksud seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia itu sendiri adalah yang diperoleh oleh manusia itu sendiri saat pertama dia lahir di muka bumi ini. Adapun hak-hak warga negara yaitu 1. Setiap warga negara berhak memeluk dan menjalankan agama yang mereka percayai. Yang kedua, berhak mendapat pekerjaan serta penghidupan yang layak. Yang ketiga, setiap warga negara berhak untuk menyuarakan pendapat mereka secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Yang keempat, setiap warga negara berhak untuk memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan mendapat perlindungan hukum. Yang kelima, berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Yang keenam, berhak untuk berkeluarga serta melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. Yang ketujuh, berhak untuk keberlangsungan hidup, tumbuh, serta berkembang. Dan yang terakhir, yang ke-8, berhak untuk mendapatkan pendidikan ilmu pengetahuan serta teknologi dan memenuhi kebutuhan hidupnya demi meningkatkan kualitas hidup. Dan yang terakhir adalah kewajiban warga negara. Kita sebagai warga negara mempunyai hal-hal yang harus dipatuhi dan dilakukan oleh seluruh warga negara secara bertanggung jawab, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara tersebut. Adapun kewajiban negara, yang pertama adalah wajib menjunjung hukum serta pemerintahan. Yang kedua, wajib ikut dan turut serta dalam usaha pertahanan serta keamanan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia sesama manusia. Yang keempat, wajib ikut dan turut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kelima, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.